Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis nilai tukar Turkish lira dalam matkul pasar dan institusi keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami dahulu. Yang pertama, silakan. Saya Christoforus Maximilian. Saya Niputunia Sawitri. Saya Kevin Lim. Saya Felicia Serenggilis. Saya Fernandi Edi Hartanto. Saya Naval Ali Farhan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah mata uang lira. Jadi nama mata uang Turki itu adalah lira. Sebelumnya mata uang ini sempat dipakai oleh beberapa negara Eropa sebelum berpindah menggunakan euro, seperti Italia, Malta, San Marino, dan Vatikan. Nah, walaupun lira Turki ini berbeda dengan mereka, tapi dilansir dari laman corporate, pengenalan mata uang lira ini dikenalkan oleh Libra Romawi, kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan wilayah timur terdekat, di mana lira ini mulai digunakan sepanjang abad pertengahan. Lira Turki atau lira Italia ini digunakan hingga 2002. Kemudian selain itu saya akan memaparkan beberapa fakta-fakta penting tentang lira. Yang pertama, nilai lira itu pernah anjlok parah sekitar 1 US dollar yang setara dengan 1,3 juta lira. Jadi nilai mata uang lira sendiri ini telah mengalami devaluasi berkali-kali. Kemudian penyebabnya ini karena masalah krisis ekonomi yang melanda negara Turki. Nah, pada tahun 1960, 1 US dollar lira itu masih setara dengan 9 lira. Tetapi di tahun 2005, 1 US dollar setara dengan 1,3 juta lira. Kemudian fakta yang kedua, wajah presiden pertama Turki ada di semua uang koin dan uang logam. Mustafa Kemal Atatürk merupakan pendiri Republik Turki sekaligus presiden pertama yang semenjak kehancuran Ottoman itu naik gitu. Jadi dia menjadi presiden dari tahun 1923 sampai 1938. Nah, berkat jasanya, wajahnya itu terpampang di semua lira koin dan kertas. Kemudian fakta yang terakhir adalah selain lira, juga ada kurs. Jadi Turki juga memiliki uang koin yang diberi nama kurs. Jadi kurs ini telah digunakan sejak zaman Kekaisaran Ottoman hingga kini. Nah, koin logam ini memiliki nominal yang lebih kecil dari lira, yaitu 100 kurs setara dengan 1 lira. Kemudian, pada tahun 1844 sampai 1927, penggunaan dan sirkulasi itu peredaran dari lira Ottoman. Kemudian pada tahun 1927 sampai 2005, lira baru atau lira Turki itu mulai diperkenalkan setelah Kekaisaran Ottoman runtuh. Nah, sedangkan 2005 sampai sekarang terjadi hiperinflasi mata uang lira, kemudian dikeluarkan kembali dengan kode YTL atau yang sebelumnya itu TRY. Kemudian mata uang lira itu juga cukup stabil hingga tahun 1970-an, namun sempat mengalami penurunan hingga tahun 2005 karena krisis keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Inflasi besar pada ekonomi Turki tahun 2018. Inflasi tahun meningkat di atas 21%, yaitu harga-harga naik hingga lebih dari 36% pada bulan Desember 2018, seiring biaya transportasi, makanan, dan bahan pokok lainnya, menghabiskan sebagian besar anggaran rumah tangga. Yang kedua ada suku bunga naik dari 14% menjadi 19% sejak September 2018. Kebanyakan bank sentral di dunia akan menaikkan suku bunga untuk membantu mengerem inflasi, namun Turki tidak melakukannya. Yang ketiga terjadi untuk rasa pada 23 November pada saat lira merosot 18%. Yang keempat, biaya hidup naik 50% dalam setahun. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai redenominasi. Pada tahun 2005, Bank Sentral Turki melakukan kebijakan redenominasi dengan menghilangkan 6 angka 0 pada mata uangnya.
yaitu dengan mengubah 1 juta lira menjadi 1 lira. Redenominasi ini didorong oleh inflasi yang tinggi akibat krisis di Turki tahun 2001. Dengan menerapkan kebijakan redenominasi, Turki ingin membuktikan kepada negara-negara Uni Eropa bahwa negara tersebut memiliki perekonomian yang kuat, sehingga pantas menjadi anggota Uni Eropa. Penyederhanaan mata uang juga menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat Turki, baik di sektor real maupun sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan sistem pembayaran. Kemudian laju inflasi terus meningkat sejak tahun 1970 dan mencapai 137% pada tahun 1998. Turki merupakan negara yang sedang berkembang dengan pertumbuhan GDP tahunan sebesar 9%. Sebagai negara berkembang, Turki memiliki nilai impor barang dan jasa yang melebihi ekspornya. Dan menurut data inflation.eu pada tahun 2004, sebelumnya penerapan redenominasi mata uang, inflasi atau CPI rata-rata Turki itu cukup rendah, yaitu sekitar 9,35%. Dan keadaan perekonomian Turki sejak tahun 2005 tetap terjaga dengan rata-rata inflasi tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar 7,5%. Kemudian, mengapa Turki melakukan redenominasi? Terdapat 2 alasan. Yang pertama, untuk meningkatkan kredibilitas mata uang. Saat itu, Turki menjadi negara yang memiliki pecahan uang terbesar di dunia, yaitu sebesar 20 juta Turkish lira. Nah, hal ini mengakibatkan kredibilitas mata uang Turki menjadi rendah. Dan keberadaan mata uang atau banknote sebesar 20 juta merupakan hal yang sangat tidak wajar bagi perekonomian internasional dan telah dianggap mengakibatkan efek yang negatif pada kredibilitas perekonomian Turki. Dan alasan yang kedua merupakan alasan teknis, yaitu agar memudahkan transaksi keuangan. Dengan banyaknya angka 0 pada mata uang, itu memperumit perhitungan transaksi keuangan dan seringkali terjadi permasalahan pada pencatatan akuntansi dan statistik, proses pengolahan data, dan sistem pembayaran. Kemudian redenominasi mata uang Turki ini dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama itu berlangsung sepanjang tahun 2005, di mana pada saat ini digunakan mata uang ganda yaitu Turkish lira dan New Turkish lira. Nah, selama tahap ini harga barang diekspresikan dalam 2 mata uang, yaitu TL ataupun YTL. Dan pada masa transisi ini, pemerintah terus-menerus melakukan stabilisasi secara umum. Dan dalam tahap kedua, setelah masyarakat sepenuhnya menggunakan mata uang yang baru, kata new pada mata uang New Turkish lira itu dihilangkan, sehingga masyarakat hanya akan mengenal satu jenis mata uang, yaitu Turkish lira. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang pertama ada inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terus-menerus. Ketika suatu negara memiliki tingkat inflasi yang tinggi, maka nilai tukar uang negara tersebut akan rendah. Yang kedua ada suku bunga atau persentase dari pokok utang yang harus dibayar. Ketika suatu negara menaikkan suku bunganya, maka nilai tukar uang mata tersebut akan menguat. Yang ketiga ada neraca perdagangan atau perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode waktu tertentu. Ketika suatu negara membutuhkan lebih banyak mata uang negara partner atau mengalami defisit, maka nilai tukar mata uang negara tersebut akan melemah terhadap partner dagangnya. Lalu ada hutang publik. Ketika suatu negara memiliki hutang publik yang tinggi, akan menyebabkan naiknya inflasi dan memperlemah nilai tukar mata uang tersebut. Lalu ada ekspor dan impor. Ketika suatu negara memiliki tingkat ekspor yang lebih besar dari tingkat impor mereka,
maka negara tersebut akan memiliki nilai tukar mata uang yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada grafik. Ini grafik nilai tukar mata uang lira. Di sini terlihat mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai 2019 karena ada beberapa faktor seperti adanya serangan teroris, kemudian tingkat hutang yang tinggi, pembatasan visa kepresidenan, dan kebijakan lain yang dapat membuat nilai mata uang lira menjadi turun. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi mengapa nilai tukar lira itu turun dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun 2015 itu nilai tukar lira itu turun karena adanya penurunan pendapatan Turki dari sektor pariwisata yang terpukul akibat serangan teroris yang terjadi sejak tahun lalu. Nah, serangan ini juga termasuk serangan di Bandara Atatürk, Istanbul yang menewaskan lebih dari 40 orang pada bulan lalu. Akibatnya ini adalah pendapatan pariwisata itu menurun sebesar 23% pada bulan Mei 2015, sehingga dari sini nilai tukar uang lira pada saat itu menurun. Selanjutnya pada tahun 2016 akan dijelaskan oleh teman saya. Pada 2016, ekonomi Turki menghadapi beberapa masalah yang sangat menantang. Ekonomi Turki dihadapkan pada persoalan defisit transaksi berjalan yang besar, dikombinasikan dengan tingkat utang yang tinggi di sektor swasta dan pendanaan asing yang signifikan dalam sistem perbankan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan mengadakan tarif impor pada baja dan aluminium dari Turki di balik sengketa perdagangan itu. Ada kebuntuan negosiasi diplomatik mengenai penahanan terhadap seorang pendeta evangelis Kristen asal AS, Andrew Brusnon, oleh Turki. Selanjutnya pada 2017 akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tahun 2017, Turki melakukan transaksi militer dengan Rusia berupa misil S-400. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang CAATSA yang mengatur penjatuhan sanksi atas aliansi Amerika Serikat yang melakukan transaksi di bidang militer, ekonomi, energi, dan inteligensi dengan negara-negara yang terkait. Nah, AS menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Turki. Yang pertama ada larangan lisensi ekspor AS yang mengurangi tingkat ekspor Turki. Lalu ada pembukaan aset yang menghambat transfer hingga penghapusan dana. Lalu ada pembatasan visa terhadap kepresidenan industri pertahanan Turki yang menghambat transaksi produksi peralatan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya tahun 2018 akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tahun 2018, kebijakan ekonomi yang tak lazim yakni mempertahankan suku bunga rendah untuk pertumbuhan ekonomi. Alasan sederhana keterpurukan lira adalah kebijakan ekonomi yang tak lazim yang ditempuh oleh Erdogan, yakni mempertahankan suku bunga rendah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Turki dan potensi ekspor dengan nilai tukar yang kompetitif. Yang kedua, ada harga barang-barang impor melonjak drastis, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan sekunder. Perekonomian Turki tergantung pada impor untuk memproduksi barang-barang mulai dari makanan hingga tekstil, sehingga kenaikan nilai dolar berdampak langsung pada harga barang-barang keperluan. Sebagai contoh, bahan penting dalam masakan Turki yaitu tomat. Untuk menanam tomat, petani memerlukan gas dan pupuk yang harus diimpor. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di tahun 2019, inflasi turun karena setengah dan peningkatan konsumen harga didorong oleh harga energi dan pangan, sehingga yang keduanya memiliki nilai tukar yang tinggi selain barang inti. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Pak Tegar atas dinamika 1 semesternya. Kami kelompok 7 mohon maaf jika ada kesalahan selama di kelas Bapak.
Dan berikut adalah daftar pusaka dari kelompok kami. Terima kasih.